Saatnya kita dengarkan kabar IKN hari ini. Ya pendengar, kami masih menghadirkan untuk Anda Indonesia Menyapa Pagi. Kali ini kabar IKN hari ini mengenai transportasi hijau di Kota Cerdas Nusantara bersama dengan presenter RRI IKN, ada Femi Sareora. Femi. Halo Veronica, selamat pagi, salam Nusantara. Selamat pagi, salam Nusantara. Bagaimana updatean terakhir mengenai transportasi hijau yang ada di Kota Cerdas Nusantara ini, Femi? Baik, terima kasih Veronica dan juga untuk seluruh pendengar RRI IKN, Pro 3 dan juga RRI Net. Dapat saya informasikan bahwa transportasi hijau di Kota Cerdas Nusantara ini memang dilakukan sebagai perwujudan untuk konsep dari IKN sendiri sebagai Sustainable Smart Forest City. Dan transportasi hijau atau transportasi ramah lingkungan ini memang sengaja dilakukan dan ini menjadi sebuah keharusan ya yang ada di Ibu Kota Nusantara, di mana digunakan untuk meminimalisir penggunaan emisi karbon karena 2045 dengan visi untuk near zero emisi karbon sendiri. Nah, untuk rancangan transportasi hijau di IKN ini akan ada mobility transportation, kemudian ada juga yang namanya public transportation. Nah, ini juga memang terus dikembangkan ya oleh teman-teman dari Deputi Teknologi Hijau Ibu Kota Nusantara ini sendiri. Dan kemarin ya di 2023 tepatnya di 21 Desember sudah dilakukan groundbreaking oleh Presiden RI Joko Widodo, di mana satu perusahaan sudah melakukan investasinya yaitu Bluebird, di mana mereka juga memberikan investasi nyata sebagai pihak pertama swasta yang berinvestasi untuk transportasi hijau di Ibu Kota Nusantara. Di mana ini juga ada teknologi-teknologi dari Bluebird Group ini untuk mendukung layanan transportasi perkotaan, di mana menggunakan teknologi pintar seperti electric vehicle bus, taksi ataupun rental dengan dukungan shelter, kemudian interchange station, transfer point, depo, serta park and ride. Dan tentu saja ya dengan sepeda listrik ataupun juga dengan motor listrik ini ya yang akan digunakan di KIPP sendiri ya, kawasan pusat inti pemerintahan ini bersama dengan moped ataupun segway ini menjadi satu-satunya nanti ya alat transportasi yang akan beroperasi di KIPP atau kawasan inti pusat pemerintahan. Nah, kalau di luar ya sekitar KIPP ini masih diperbolehkan untuk menggunakan kendaraan roda 2, tetapi ketika masuk di kawasan inti pemerintahan atau KIPP ini semuanya harus berstandar transportasi hijau. Untuk pemesanan-pemesanan online juga masih dibolehkan, tapi tentu saja ya ini hanya di luar KIPP sendiri. Sedangkan ketika masuk dalam KIPP semuanya harus benar-benar menggunakan transportasi ramah lingkungan. Kemudian Kementerian PUPR juga akan membangun jembatan penghubung ya dari masing-masing bangunan atau skyway, sehingga ini memudahkan juga bagi para pekerja yang nanti berada dalam kawasan yang di pusat pemerintahan untuk bertransportasi, dan diutamakan untuk berjalan kaki ya 10 menit karena memang bangunan-bangunan di area KIPP ini dirancang untuk menghabiskan waktu atau durasi sekitar 10 menit dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Dan Veronica juga mendengar RRI di 17 Agustus nanti akan dilakukan ya transportasi hijau pada saat peringatan upacara nanti di Istana Presiden. Dan ini masih dirancang ya oleh teman-teman dari Kementerian Perhubungan bersama Deputi Teknologi Hijau OIKN ini sendiri. Vero? Ya. Baik, itu dia updatean terkait dengan transportasi. Bahkan Bluebird sudah mulai melakukan beberapa hal di sana ya untuk transportasi. Iya benar Vero. Kerjasama bersama dengan. Silakan. Ya, dan saya informasikan juga bahwa nanti ya akan ada uji coba yang dilakukan untuk rekayasa lalu lintas ya pada tanggal 17 Agustus nanti, dan di Juli ini sudah dipastikan waktunya untuk uji coba Sky Taxi, di mana ini akan memuat
5 passenger ya, 1 pilot dan 4 penumpang nanti akan diuji cobakan di Samarinda. Sedangkan untuk yang transportasi umum lainnya ya, transportasi hijau ini karena tinggal menunggu infrastruktur jalannya jadi, maka langsung digunakan. Dan kemarin satu hal yang ditekankan oleh tenaga ahli dari Kedeputian Teknologi Hijau bahwa untuk di KIPP memang dilarang ya penggunaan sepeda motor. Nah, itu boleh hanya sampai di luar daerahnya. Ada halte yang disiapkan, ada charger juga yang disiapkan di halte. Namun sampai di situ, ketika masuk ke dalam KIPP itu harus menggunakan transportasi ramah lingkungan. Ini ditekankan karena memang ada informasi yang mungkin hoax ya, bahwa boleh sampai ke dalam ya, tapi yang sebenarnya tidak boleh ya. Sedangkan untuk penggunaan dari sepeda motor dengan emisi karbon ini ataupun juga kendaraan bermotor yang masih digunakan sampai saat ini perlahan-lahan akan coba dibatasi, Veronica. Iya, berbicara soal transportasi hijau otomatis yang diutamakan adalah lingkungan ya. Makanya kenapa untuk transportasi pun sudah harus sepakat dengan hal itu ya. Iya, ini juga ekosistem hijaunya nih Rani ya, bukan cuma sarana ataupun prasarananya, tapi ekosistem atau lingkungan yang ada. Jadi memang transportasi hijau ini dengan sarana prasarana hijau atau ramah lingkungan, kemudian juga tidak polusi dan juga ekosistemnya supaya tidak macet dan suara yang jangan sampai mengganggu nih, Veronica. Iya, artinya kendaraan pun dan persetujuan dengan salah satu ya moda transportasi seperti Bluebird ini sudah memenuhi persyaratan yang diinginkan dari IKN ya. Makanya kenapa terjadilah komitmen dan juga kerjasama ini begitu ya. Selain Bluebird ada kabar lainnya lagi terkait dengan moda transportasi merek saat ini sudah ada proof of concept nih ya dari perusahaan negara Kazakhstan ini untuk transportasinya dan juga dari Polandia. Kalau untuk Kazakhstan sendiri ini hasil dari kunjungan Presiden Joko Widodo bahwa memang nanti mereka akan terlibat dalam manajemen dan juga untuk transportasi sendiri di IKN. Sedangkan kalau Polandia ini untuk lightingnya nih Veronica ya, karena bicara tentang transportasi hijau juga ada pendukung-pendukung di dalamnya, ada ekosistem hijau yang termasuk penerangan jalan umum ya JPU ini. Dan kalau dari Polandia ini jadi yang menarik nih Veronica bahwa lightingnya ini bisa mendeteksi suasana hati ya. Wow, jadi benar luar biasa. Jadi ketika biasanya untuk trotoar ya untuk pejalan kaki ketika di malam hari ketika pejalannya melewati trotoar tersebut lampunya akan menyala dan lampu ini bisa mendeteksi misalnya kita lagi marah nih, kemudian kita lagi kesel atau apapun itu Veronica, lampunya akan langsung berubah ya dengan menghadirkan suasana-suasana yang lebih warm, lebih hangat sehingga ini bisa membangkitkan mood kembali bagi pejalan kaki. Ini lagi coba untuk dibicarakan, kemudian akan maju ke LOI dan juga proof of concept-nya nanti. Wah, kita akan tunggu nanti ya seperti apa ya nanti hasilnya begitu. Baik, terima kasih Femi untuk informasinya. Langsung dari Baik, terima kasih kembali Veronica. Ya, selamat pagi. Salam Nusantara. Salam Nusantara. Ya, demikian pendengar, baru saja kita berbincang bersama presenter RRI IKN Femi Sareora mengenai transportasi hijau di Kota Cerdas Nusantara. Tetaplah bersama kami. Demikian kabar IKN hari ini. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.